Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Nah, kita kembali lagi ke pelajaran sirah kita ke periode awal Daulah atau Bani Abbasiyah. Kemarin kita sudah melihat khalifah yang pertama, yaitu Abul Abbas As-Saffah, atau bernama Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, khalifah yang pertama dari Bani Abbasiyah. Tetapi sebenarnya khalifah yang mungkin itu secara resmi yang pertama adalah Abul Abbas. Tetapi sebenarnya yang menyelesaikan, yang menata pemerintahan, menyelesaikan konflik sehingga meletakkan pondasi sehingga kokohlah bangunan Bani Abbasiyah, itu adalah khalifah yang kedua ini, yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, atau namanya aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini lahir di Humaimah. Kemarin sudah disinggung di mana itu Humaimah. Humaimah sekarang berada di negara Yordania. Beliau adalah tangan kanan dari saudaranya, yaitu Abul Abbas, yang mana dia adalah seorang khalifah yang pertama dari Bani Abbasiyah. Beliau ini dikenal sebagai orang yang hati-hati, waspada, cerdik, bijaksana, dan sungguh-sungguh. Nah, dia termasuk dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, kitab yang banyak berjilid-jilid itu, karya Imam Az-Zahabi. Di perpustakaan Mahat ada Syiar A'lamun Nubala, entah berapa jilid, 15 atau 17 jilid. Dikatakan bahwasanya si Abu Ja'far Al-Mansur ini, dia adalah seorang yang rajin menuntut ilmu. Dia memiliki kewibawaan dan juga dia seorang ahli strategi dan berwatak keras. Orangnya keras nih. Dia suka mengumpulkan harta. Nah, tapi tidak gemar bermain. Ya, enggak gemar bermain. Dia juga mengetahui fikih dan juga lughah Arabiyah, sastra. Nah, dan Islamnya adalah Islam yang benar. Nah, walaupun dia ini sebenarnya murah hati, tetapi walaupun demikian dia tetap aja sifatnya itu kasar dan keras. Nah, dia memperhatikan urusan-urusan rakyatnya pada pagi hari dan memperhatikan urusan-urusan keluarganya pada sore hari. Dan dia nggak suka melihat pegawainya itu sibuk ngobrol, bermain-main. Dia wataknya keras, langsung ditegur sama Abu Ja'far Al-Mansur ini. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini juga digelari dengan Abu Dawanik. Nah, karena apa? Karena dia Dawan ya. Diwan itu kantor kantor pajak, itu namanya Diwan. Abu Dawanik itu berarti, kenapa kok dia disebut seperti itu? Karena dia sering melakukan audit terhadap pegawai atau terhadap perekonomian yang ada di Bani Abbasiyah. Nah, dia menganggap dirinya sebagai raja. Dia pernah berkata, dinukil dalam kitab yang sama, dalam Syiar A'lamun Nubala, dia mengatakan raja itu ada 4, katanya dia. Yang satu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Hisham bin Abdul Malik, yang keempat saya. Nah, ya ini orangnya emang keras wataknya. Dan ini memang dia raja, cuman yang raja yang lain mungkin dia tidak anggap. Nah, ini wataknya emang dia keras. Nah, dan Abu Ja'far ini diangkat menjadi khalifah tahun 136 Hijriah. Nah, sampai 158 Hijriah. Nah, dia ini nanti akhir hayatnya, dia ini meninggal ketika dia melakukan perjalanan ibadah haji. Nah, Masya Allah ya. Nah, di tengah perjalanan menunaikan ibadah haji ke Mekah,
Dia sakit dan dia meninggal dan dia dikubur di sana pada tahun 158 Hijriah. Nah, itu mukadimah dari Abu Ja'far Al-Mansur atau yang nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali. Kemudian di awal berdirinya Bani Abbasiyah itu banyak sekali ya masalah-masalah yang terjadi normal, karena memang Bani Abbasiyah ini terlahir karena adanya pemberontakan terhadap Daulah Umayyah. Yang pertama, putusan hukum atas pamannya Abdullah bin Ali. Nah, Abdullah bin Ali ini menginginkan kekhalifahan setelah Abdul Abbas, khalifah yang pertama ini, meninggal. Sehingga ketika Al-Mansur ya, Abu Ja'far Al-Mansur ini dibaiat karena ditunjuk langsung oleh Abdul Abbas untuk melanjutkan kekhalifahannya, beliau tidak sepakat atas itu. Jadi pamannya ini si Abdullah bin Ali tidak setuju, tidak mau berbaiat. Lalu mengadakan perlawanan terhadap Al-Mansur di negeri Syam. Nah, karena dia tinggal di Syam, dia ingin melakukan kudeta, pemberontakan. Nah, siapakah tokohnya? Tokohnya Abu Muslim Al-Khurasani. Siapa Abu Muslim Al-Khurasani? Ini tokoh yang dia dulu awal mula yang mengalahkan Daulah Umayyah pertama kali. Ya, sudah dulu. Dan Abu Muslim Al-Khurasani ini tidak jelas asal usulnya. Dia orang apa? Dia ini apa ya? Ya kader militer doang. Dan ini orangnya pindah-pindah ini. Politiknya ini, wah ini orang politik banget Abu Muslim Al-Khurasani ini. Masih ingat antum kemarin dulu awal mula adanya Daulah Abbasiyah, pergerakan pertama kali ini yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Dia berasal dari Khurasan. Nah, kemudian Abu Muslim Al-Khurasani ya. Ini di Abu Muslim Al-Khurasani ini dia kan sekarang ikut Al-Mansur karena dulunya dia diutus oleh Abul Abbas ya kan untuk memberontak kepada Umayyah. Sekarang di bawah pimpinannya Al-Mansur. Nanti juga akan ada kasus lagi tentang Abu Muslim Al-Khurasani ini. Nah, kemudian Abu Muslim Al-Khurasani mampu mengalahkan pasukannya Abdullah bin Ali sehingga dia melarikan diri dan tinggal dalam persembunyian. Kemudian qadarullah, si Abdullah bin Ali ditemukan dan juga kemudian dipenjara dan mati di penjara. Nah, itu kasus yang pertama, pemberontakan yang pertama di masa beliau. Yang kedua, ini dia kasus dari Abu Muslim Al-Khurasani sendiri. Saya kemarin Abu Muslim Al-Khurasani itu sebenarnya adalah bawahan dari 6 khalifah yang sah ya. Di sini ada kasus, kita baca. Khalifahan kembali kepada Abu Ja'far ya. Ini pamannya udah meninggal. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur ini masih memimpin sebagai khalifah. Nah, maka Abu Muslim ini dia Abu Ja'far Al-Mansur ini dia ya memerangi orang-orang yang kiranya dia memiliki potensi untuk mengkudeta. Ya. Salah satunya adalah bawahnya sendiri yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Karena ini orang sejak zaman awal Daulah Abbasiyah ini orang yang jelas dia nggak jelas asal usulnya, tapi orangnya sangat berperan. Nah, ini pandai sekali mengumpulkan massa dan juga bisa mengkudeta. Daulah Umayyah aja dikudeta. Nah, kemudian Abu Ja'far menghukum pamannya tadi, maka tidak tersisa bagi beliau kecuali membunuh sekalian Abu Muslim karena dianggap berbahaya bagi kelangsungan Daulah Abbasiyah atau kekhalifahannya sendiri ya maksudnya. Dengan pertimbangan dia kadang-kadang menentang perintah khalifah serta banyaknya pengikut di sebagian daerah khususnya Khurasan ini,
Awal dulu Khurasan pengikutnya Abu Muslim Al-Khurasani itu banyak, di mana Abu Muslim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penduduknya. Nah, singkat cerita, Abu Ja'far Al-Mansur mampu mengalahkan Abu Muslim dan menghukumnya. Setelah kejadian tersebut, Al-Mansur mampu mengokohkan kekuasaannya dan kedudukan Bani Abbasiyah dalam kurun waktu yang lama. Jadi dipenjara si Abu Muslimnya sampai Abu Muslimnya, wallahu alam, ini tidak dijelaskan Abu Muslim yang meninggal di penjara atau dibunuh oleh pasukannya Al-Mansur langsung. Naam. Jadi kemudian karena sudah melihat pamannya dan juga Abu Muslim Al-Khurasani, ya dua orang yang menjadi kekhawatiran terbesar bagi Abu Ja'far Al-Mansur dalam kelanggengan kekhalifahannya, maka setelah terbunuhnya kedua orang tersebut, dikalahkan kedua orang tersebut, maka kekhalifahan Abu Ja'far ini berlangsung cukup lama, 22 tahun. Nah, aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.